Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat tim pro dan kontra, yang saya cintai audiens yang sempat hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama patutlah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan rahmat-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini guna untuk menyukseskan debat kita dengan tema pembelajaran berbasis internet baik untuk pendidikan. Baik, untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, kita mengawali dengan doa. Saya minta untuk Kakak Risman untuk pimpin kita dalam doa. Waktu dan tempat kami silakan. Mari kita siapkan hati untuk berdoa dalam nama Tuhan dan Yesus. Selamat pagi Allah Tuhan yang Maha Kudus, Bapa Putra dan Roh Kudus. Puji syukur sempurna Tuhan kehadiranmu, karena atas segala berkat dan perlindunganmu sehingga kami bisa berada dalam tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya Tuhan, kami mau melaksanakan kegiatan lebaran kami, kiranya Engkau mencurahkan rahmat, cinta dan kasih-Mu pada hati dan pikiran kami, supaya kegiatan yang kami laksanakan dapat membuahkan hasil yang baik. Semua doa dan harapan kami haturkan kepada Tuhan dan Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, terima kasih kepada Kakak Risman yang sudah mau kita dalam doa. Untuk sesi selanjutnya, debat dengan tema pembelajaran berbasis internet baik untuk pendidikan. Sebelum memasuki debat, saya memberikan kesempatan kepada pembicara pertama dari tim pro untuk menyampaikan argumen terkait topik yang sudah diberikan. Saya berikan waktu selama 10 menit. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum memulai perdebatan kita hari ini, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota dari tim kami. Saya Femelia Jenia Umbun sebagai pembicara 1. Selanjutnya pembicara kedua kami yaitu Efrasia Setia. Selanjutnya pembicara ketiga kami yaitu Filomena Jasmita. Baik, mosi yang kita perdebatkan hari ini yaitu pembelajaran berbasis internet baik untuk pendidikan. Saya setuju dengan mosi ini. Seperti yang kita ketahui bersama, selama ini penggunaan internet untuk keperluan pendidikan sudah berkembang semakin meluas, contohnya di negara-negara maju dan juga termasuk Indonesia, yang merupakan fakta yang menunjukkan bahwa dengan media ini memang dimungkinkan diselenggarakannya proses belajar mengajar yang lebih efektif, di mana pembelajaran berbasis internet itu sendiri merupakan memberi kemudahan dan kecepatan memperoleh informasi di internet, jelas membantu untuk memperdayakan diri mereka sendiri. Siswa dapat berkomunikasi setiap waktu melalui internet tanpa bertatap muka secara langsung dengan guru. Peserta didik juga memiliki kebebasan pilihan untuk memutuskan waktu mereka sendiri, tempat, kecepatan, ataupun cara belajar mereka. Adapun pandangan para ahli, yaitu menurut Bokter tahun 1999, internet sebagai kegiatan komunikasi yang dilakukan untuk mengajak siswa atau pelajar mengerjakan tugas-tugas dan membantu siswa dalam memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan dalam rangka mengerjakan tugas-tugas mereka. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih bicara satu dari tim pro yang telah menyampaikan argumennya. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada bicara satu dari tim kontra untuk menyampaikan argumen sesuai dengan topik yang sudah diberikan. Saya berikan waktu selama 10 menit. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelum saya menyampaikan argumen, perkenalkan nama saya Flaviana Hidrasarus, pembicara 1 dari tim kontra. Saya tidak setuju atas adanya pembelajaran berbasis internet baik untuk pendidikan.
Seperti yang kita ketahui bersama, kehadiran internet dalam sistem pendidikan kita bukannya tanpa kerugian. Pertama, internet memiliki potensi untuk mengalihkan perhatian siswa. Siswa akan memiliki kecenderungan untuk mengeksplorasi di luar materi pelajaran yang ditugaskan kepada mereka dan mengembara ke dalam kegiatan yang sama sekali tidak ada keterkaitan dalam pelajaran. Misalnya, kebanyakan pelajar menggunakan internet secara tidak bijak. Contohnya, masih banyak siswa yang menonton video porno di internet. Pengguna internet dalam pembelajaran juga mengurangi interaksi antara siswa dan guru yang juga mempengaruhi keterampilan komunikasi anak-anak. Selain itu, penggunaan internet juga akan membuat siswa enggan bersosialisasi terhadap teman sekelas mereka maupun teman sebaya mereka. Sekian dari saya kembalikan. Baik, terima kasih pembicaraan satu dari tim kontra. Untuk selanjutnya saya berikan kepada membicarakan dari tim pro menyampaikan argumen sesuai dengan topik yang sudah ditentukan. Saya persilakan waktu selama 10 menit. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja, di sini saya menyanggah apa yang dikatakan dari saudari Hilda. Tadi saudari mengatakan siswa akan memiliki kecenderungan untuk mengeksplorasi di luar mata pelajaran yang ditugaskan kepada mereka dan mengembara ke dalam kegiatan yang sama sekali tidak terkait dengan belajar. Menurut saya, tidak semua pelajar seperti itu. Itu tergantung dari diri kita masing-masing. Seperti yang kita ketahui, bagaimana kita memanfaatkan internet secara bijak dan mengambil sisi positif dari internet tersebut. Seperti yang kita ketahui, dampak positif berbasis internet dalam dunia pendidikan ini tidak bisa dianggap remeh. Informasi dengan mudah bisa disebarkan secara dinamis dengan cara membuat grup kelas, seperti contohnya kita punya ada grup public speaking dengan dosen dan mata kuliah lainnya. Di situ kita mampu menginformasikan hal-hal yang sangat penting dan yang mendesak. Dan dosen pun bisa memberi informasi dan berkomunikasi secara mudah dengan para pelajarnya. Selain itu, ada juga manfaat internet yang dapat kita rasakan saat ini. Di mana saat ini kita dilanda oleh COVID-19 atau coronavirus yang menuntut kita untuk kuliah daring atau bisa disebut juga dengan online. Dengan aplikasi yang kita gunakannya itu seperti Zoom, Google Meet, Moodle, dan aplikasi lainnya. Terus, oleh karena itu, saat ini internet memiliki peran penting sebagai sarana penunjang perkembangan kualitas pendidikan. Jadi, di sini juga saya menyetujui apa yang dikatakan tadi dengan saudara Femilia. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih pembicaraan dua dari tim pro yang sudah menyampaikan argumennya. Kesempatan selanjutnya saya berikan pembicaraan dua dari tim kontra untuk menyampaikan argumen sesuai dengan topik yang sudah ditentukan. Saya berikan waktu selama 10 menit. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Yosya Syariaman, saya pembicara dua dari tim kontra. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyanggah pernyataan dan argumen dari Evrasia Setia dari tim pro kontra, tim pro dari pembicara dua. Dari saya, benar apa yang dikatakan pembicara dua, tim pro, tidak semua pelajar memanfaatkan internet dengan hal yang tidak penting. Tetapi, seperti yang kita ketahui dan pandangan kita di daerah Manggarai pada saat ini, yang bagaimana pergaulan remaja zaman sekarang sangat bebas. Pribadi semua orang memang berbeda, tetapi jika kita salah dalam bergaul, maka kita juga akan masuk dalam perangkap itu. Contohnya begini, jika kita berteman dengan orang yang suka menonton film porno, karena ini yang berkaitan dengan internet, kita menonton film ini dari YouTube ataupun media lainnya, maka kita juga pasti akan mengikut. Hari pertama atau enggan, tapi jika di lain hari bersama teman-teman terus dan mereka mengajak terus-menerus untuk menonton, otomatis kita juga masuk dalam perangkap itu. Pendapat saya tentang pembelajaran berbasis internet untuk baik
pendidikan banyak memiliki hal positif dan juga hal negatif. Yang pertama, hal positifnya, kita bisa mendapatkan banyak juga berbagai informasi dan wawasan tambahan terkait dengan materi pembelajaran dan juga bisa mendapatkan pengalaman baru. Misalnya, berbagai tutorial, diantaranya bahan masakan dan juga tutorial lainnya. Yang berikutnya, hal negatif. Banyak juga kalangan remaja sekarang tidak memanfaatkan internet dengan baik. Seperti yang telah disampaikan oleh pembicara satu tim kontra yaitu Flaviana Nidasalus, mahasiswa tidak memiliki daya juang. Karena banyak anak muda atau mahasiswa sekarang hanya jika diberikan tugas oleh guru atau dosen, mereka hanya copy paste dari internet ataupun Google dan media lainnya. Hanya untuk memenuhi kriteria tugas saja, tapi tidak dibaca dan dipahami. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya moderator. Saya kembalikan. Terima kasih bicara dua dari tim kontra. Untuk selanjutnya saya persilakan untuk pembicara 3 dari tim pro menyampaikan argumen terkait topik yang sudah ditentukan. Saya berikan waktu 10 menit. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya sedikit menyanggah argumen dari pembicara 2 tim kontra. Saya setuju dengan pembelajaran berbasis internet baik untuk pendidikan. Jadi, seperti yang dikatakan oleh pembicara 1 dan kedua dari tim kami, saya menyimpulkan bahwa internet itu memiliki pengaruh yang besar untuk dunia pendidikan. Misalnya, kita mau mencari informasi berkaitan dengan dunia pendidikan dapat diakses dengan mudah melalui internet. Internet juga dapat memberikan manfaat bagi kita. Misalnya saja, ada teori yang belum kita dapat atau kita ketahui, dapat kita mencari secara mandiri di internet. Seperti ada banyak hal yang belum kita ketahui, dapat kita mencari sendiri di internet, seperti menonton banyak tutorial. Terus yang kedua, kita sebagai mahasiswa itu banyak tugas yang harus kita laksanakan. Dengan adanya internet, kita dapat mengakses dengan mudah untuk mengerjakan tugas yang diberikan untuk mempermudah kita dalam proses pengerjaannya. Baik, sekian dulu dari saya kembali ke moderator. Terima kasih pembicara 3 dari tim pro yang sudah menyampaikan argumennya. Selanjutnya saya berikan kesempatan dari pembicara 3 dari tim kontra untuk menyampaikan argumen sesuai topik yang sudah diberikan. Saya berikan waktu selama 10 menit. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu nama saya Emi Rusaka. Pada kesempatan ini saya ingin menyanggah atau menyampaikan argumen terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh pembicara ketiga dari tim kontra, tim pro. Menurut saya tidak setuju pembelajaran berbasis internet yang baik, dikarenakan yang pertama, karena memang dalam penggunaan internet itu ada 2 sisi, yaitu yang pertama ada sisi negatif dan ada sisi positifnya. Yang pertama, sisi negatifnya, banyak kalangan remaja saat ini tidak memanfaatkan internet dengan baik, dan juga banyak remaja menyalahgunakan sosmed dan media lainnya seperti menonton film atau melihat gambar yang berbau pornografi. Dan dengan adanya internet, pelajar tidak memiliki daya juang untuk mencari tahu dan memahami materi yang terkait. Seperti pandangan kita saat ini, pelajar tinggal mengcopy dari internet tanpa mempelajari dan memahami kembali apa maksud dari tugas yang telah diberikan oleh guru atau juga dosen. Nah, yang kedua, sisi positifnya. Dengan adanya internet, mempermudah mahasiswa untuk mendapatkan pengetahuan, pengalaman, dan wawasan baru mengenai teori yang belum mereka ketahui. Informasi baru yang mereka dapat misalnya video tutorial terkait materi tertentu dan juga informasi lainnya. Baik, demikian dari saya baikkan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembicara 3 dari tim kontra. Dari tempat ini saya mengucapkan terima kasih kepada pembicara dari tim pro dan kontra yang berkenan hadir
bersama kami di tempat ini untuk menyampaikan debat dan tema pembelajaran berbasis internet baik untuk pendidikan. Acara selanjutnya kita masuk ke acara kesimpulan. Kesimpulan tuh. Itu ya. Ini sesuai baca demi bagus. Oh, minggu sama. Foto kan itu. Tunggu ulang oleh apa ya? Oh, kata. Dari tempat ini ya, ulang. Dari tempat ini saya mengucapkan terima kasih kepada pembicara tim pro dan tim kontra yang telah meluangkan waktu hadir bersama kami di tempat ini untuk menyampaikan debat dengan tema pembelajaran berbasis internet baik untuk pendidikan. Baik, dari saya moderator, saya akan menyimpulkan berkaitan dengan debat yang sudah dijalankan tadi dari tim pro dan kontra. Dari segi positif, pembelajaran berbasis internet, dengan adanya internet kita dapat menyempurnakan mahasiswa untuk mendapat pengetahuan, pengalaman, dan wawasan baru mengenai teori yang belum mereka ketahui. Informasi baru yang mereka dapat misalnya video tutorial terkait materi tertentu dan juga informasi-informasi lain. Baik, itu kesimpulan dari saya dari nilai positifnya. Dan dari segi nilai negatif, pembelajaran berbasis internet, dengan adanya internet, banyak kalangan remaja saat ini tidak memanfaatkan internet dengan baik, dan juga banyak remaja menyalahgunakan sosmed yang lain seperti menonton video-video pornografi, mencari tahu dan memahami materi yang terkait seperti pandangan kita saat ini. Pelajar tinggal copy paste dari internet tanpa mempelajari kembali dan memahami kembali. Tujuan mereka hanya untuk memenuhi kriteria tugas dari guru dan dosen. Untuk kegiatan debat kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Kurang dan lebih saya mohon maaf jika ada salah kata yang terungkap, dan atas perhatian saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan debat ini, saya minta Kakak Risma untuk memimpin kita dalam doa. Waktu debat saya persilakan. Marilah kita siapkan untuk berdoa dalam Allah Bapa Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa Putra dan Roh Kudus. Puji syukur syukur selalu kami haturkan kehadirat-Mu, karena atas berkat cinta dan kasih-Mu, rahmat-Mu, kami semua bisa menjalankan kegiatan debat kami dengan sebaik-baiknya. Ya Tuhan, Tuhan dan harapan kami, semoga apa yang kami dapatkan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kami pribadi, bagi teman, ataupun bagi bangsa dan negara. Ya Tuhan, itu saja yang dapat kami sampaikan. Nama kami puji kini dan pada masa. Amin.